perencanaan multi sektor seperti stunting di mana kesehatan juga penting misalnya. Itu kan sama-sama kolaborasi juga. Nah, itu mungkin yang kita bisa diskusikan dengan lebih dalam besok dan semoga kita bisa sama-sama memperdebatkan hal tersebut gitu ya. Karena kita inginnya apa yang dilakukan erat ini bukan apa maunya ibu bapak, apa maunya kami, tetapi di mana kita bisa bersinergi kira-kira apa yang bisa kita yang sama gitu ya. Kita mencari kesamaannya bukan perbedaannya. Nah, kemudian juga bentuk pendampingannya pada dasarnya tadi saya sampaikan akan ada koordinator provinsi dan fasilitator kabupaten kota, rasanya sama dengan kinerja. Nah, tetapi mereka akan dibantu dengan oleh mitra-mitra pelaksana kami, baik dalam bentuk organisasi maupun ada konsultan individual yang bisa mencoba memberikan asistensi teknis kepada ibu bapak sekalian, terutamanya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi yang mengganggu ibu bapak sekalian. Dan saya suka contohnya dari provinsi tadi, ya contohnya tadi gitu ya, gimana kita bisa ningkatin sakit kita gitu ya Pak ya, sakit dan nilai RB ini gitu, itu kan mengganggu bapak kan, dan bapak takut target Pak Gubernur tidak tercapai. Nah, bagaimana kita kalau ini di antara 6 ini atau 12 yang ada di provinsi kabupaten kota ini, yang mana yang kita bisa gunakan untuk mengatasi persoalan kebutuhan dari provinsi tadi. Nah, saya rasa sih masih ada Pak. Kita bisa bukan hanya bisa pelintir, kalau itu sih memang yang kalau kita sebutnya kapasitas Binwas ke kabupaten kota itu kan antara lain Binwas Sakipnya juga, termasuk sakit di tingkat provinsi itu bagaimana menjadi lebih baik. Nah, ini satu hal yang mungkin kita bisa diskusikan dengan lebih dalam besok terkait dengan apa yang mau dikerjakan, apa prioritasnya. Terus kapan tadi dari Makassar kalau nggak tidak salah ya, yang menanyakan kapan, apakah semuanya mesti ini yang ini saya sampaikan ini rencana kira-kira 4 tahun, jadi bukan besok mesti selesai semua. Nah, bisa tentunya yang ini, yang misalnya tadi smart city ya, kembali lagi ke baru kalau nggak salah ya, bukan mungkin smart district yang lebih dibutuhkan dan sebagainya, atau sekarang kita fokus kepada hal lain dulu sebelum masuk ke sana, itu sangat bisa. Dan kita harapannya kita besok ibu bapak sekalian bisa menyampaikan itu juga. Kemudian kita tentunya senang kalau bapak-bapak di Bapeda Provinsi, bapak ibu di Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan sudah mulai melihat bukan hanya dana yang dikeluarkan oleh APBD provinsi, tetapi juga program-program yang dilaksanakan oleh berbagai mitra pembangunan. Jadi kita siap, dan mungkin juga kalau bisa dilihat juga sebetulnya penyediaan layanan oleh swasta juga Pak, yang swasta murni ini juga seringkali terlewat gitu Pak. Itu suatu hal yang mungkin bisa kita lihat sama-sama, dan mudah-mudahan kita bisa, dan itu juga harapannya bisa mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara berbagai mitra pembangunan. Dan setahu saya minggu depan ya Pak Kisai, minggu depan ya yang dengan di Sulawesi Selatan 20, jadi tanggal 20 minggu depan akan ada koordinasi program-program USAID saja yang dibiayai pemerintah Amerika saja dengan Bapeda Sulawesi Selatan provinsi, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan lebih baik untuk mendukung pencapaian visi dan misi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini. Mungkin terus saya ada satu kelupaan tadi, menarik komentar Bapak mengenai formula bantuan keuangan provinsi dan ini kita juga sepikiran Pak, dan kayaknya pihak provinsinya mesti kita utak-atik terus biar mau menerapkan formula itu, karena kayak formula untuk bantuan keuangan Pak ke kabupaten kota. Karena persis kami juga melakukan pengkajian itu,
kayaknya belum melalui formula yang ditetapkan gitu, apa namanya, distribusi bantuan keuangan provinsi ke kabupaten kota nih Pak. Mungkin nanti kita bisa bicarakan dengan lebih detail, tapi setuju bahwa harapannya kalau bisa seperti DAU atau DAK gitu, tapi dari provinsi kabupaten kota, itu Sulsel akan menjadi model se-Indonesia. Oke. Oke, thank you. Pak Herman, kayaknya jadi ingat waktu co-design November lalu nih Pak Sekda pengennya pokoknya Sulawesi Selatan harus yang paling duluan, paling cepat. Ini, ya Pak Kisai betul ya? Ingat, jadi ini tadi Makassar juga begitu, besok saya mau lapor, mau nyiapkan apa saja nih harus disiapkan. Jadi bahkan diskusinya pun sudah mulai ngomong ke kegiatan-kegiatan ya, yang mungkin besok di hari kedua akan banyak memang mendiskusikan itu. Jadi saya buka lagi Bapak Ibu, kalau ada yang masih belum jelas tentang bentuk kegiatannya, skemanya apa, silahkan Bapak Ibu untuk menanyakan sambil saya sapa Bu Winda, Pak Agus dari Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemdagri. Selamat datang, ini yang apa namanya, yang host kegiatan ini, executing agensinya ya, Pusat Fasilitasi Kerjasama dari Kemendagri. Saya buka untuk termin berikutnya, silakan dari bebas saja sekarang, dari kota kabupaten mana? Silakan Bapak Ibu, kalau oh Ibu yang di belakang, baik. Nanti diperkenalkan Bu dari mana? Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari Dinas Kesehatan Provinsi Pak. Ya, ini terkait dengan tadi saya kebetulan di samping saya orang Bapeda juga. Saya bilang ini saya barusan mendengarkan untuk USAID erat. Memang tadi yang Bapeda gua bilang cocok kalau MPDN itu lebih kepada kesehatan ibu anak. Cuman kembali lagi bahwa mungkin MPDN, kalau MPDN dia lebih ke layanan Pak ya, layanan puskesmas dan khususnya rumah sakit. Jadi untuk program bagaimana melakukan pencegahan dan lain sebagainya, ini mungkin yang perlu juga kita pikirkan. Kenapa? Karena kematian ibu di Sulsel ini sangat tinggi untuk tahun 2021. Ini juga mungkin bisa dipertimbangkan untuk USAID erat. Itu kematian ibu di Sulsel dari 133 itu naik 2021 ini 195 Pak. Nah ini mungkin boleh dipertimbangkan nanti. Dan dari 5 kabupaten kota yang ada sekarang itu cukup Goa tinggi kematian ibu, Goa terus Layar juga itu dia tinggi. Dan ini mungkin dia masuk, kalau saya melihat kegiatan provinsi di sini dia masuk ke bisa masuk ke P6 Pak. Nah itu mungkin untuk kematian ibu. Nah untuk stunting dari ke-5 kabupaten kota yang ada, terus terang kalau kita merujuk ke WHO itu kalau dia 20% prevalensi stunting 20% ke atas itu masalah kesehatan masih dianggap buruk. Nah untuk Sulsel sendiri stunting baru 3 kabupaten kota yang 20% ke bawah, yaitu Makassar, Luwu Utara dan Luwu Timur. Sehingga juga mungkin dipertimbangkan khusus untuk 5 kabupaten kota ini, Goa itu tinggi stuntingnya dan Selayar. Sehingga mungkin ini juga akan kita bisa kolaborasikan nanti apa-apa kira-kira yang bisa dikontribusikan oleh USAID erat terkait program-program khususnya pada preventif dan promotifnya Pak. Nah itu mungkin yang bisa kami usulkan untuk USAID erat ke depan. Karena ke-6 ini juga di P4, penguatan akses informasi dan partisipasi publik, ini juga sangat baik sebenarnya. Karena
bagaimana pengembangan khususnya di sektor kesehatan, baik itu dalam promosi kesehatan untuk menekan kematian ibu bayi dan stunting khususnya. Itu Pak, makasih banyak. Oke, terima kasih dari Dinkes Pemprov mengusulkan KIA dan stunting ya untuk menjadi isu prioritas di Sulawesi Selatan. Berikutnya, Bapak Ibu. Silakan, Pak. Ya, saya masih kelupaan juga, masih ada satu yang perlu kerjasamakan ataupun terintegrasi nanti. Terkait dengan indeks pendidikan yang juga kami masih belum memenuhi target, ya kira-kira nanti bisa dikolaborasikan nanti dengan kegiatan-kegiatan yang ada di USAID Arat. Saya kira itu, Pak. Oke. Jadi pendidikan ya Pak ya. Pak Herman, atas usulan sektor KIA, stunting dan pendidikan nanti ya menjadi isu prioritas di Arat. Silakan. Iya, saya rasa kita sama-sama ini ya tadi memilih prioritas yang mana ini semakin dibuka semakin pusing memang. Tapi yang pertama kalau pendidikan, Pak, kita kan melakukan analisis untuk seluruh Indonesia, terutama di 6 provinsi di 6 provinsi yang didukung erat ini. Memang angka partisipasi Sulawesi Selatan ini cukup mencengangkan rendah. Dan ini menarik gitu ya, dibanding bahkan kita lihat kayak NTT yang kalau untuk urusan pendidikan, yang NTT yang kita secara persepsi kita suka sering pikir, oh NTT kualitas pendidikannya buruk gitu ya, kualitas pembangunannya buruk. Ternyata Sulawesi Selatan untuk urusan angka partisipasi itu memang cukup lebih rendah gitu ya. Ini yang agak saya juga nggak tahu, mungkin datanya kita bisa saling berdebat nanti mengenai masalah data, tapi secara umum kita cukup terkaget-kaget di sektor pendidikan ini memang ada satu persoalan. Dan yang agak membingungkan saya, mungkin nanti dari Kota Makassar bisa iniin juga gitu, bahwa di kota-kota besar seperti Makassar pun angka partisipasinya rendah gitu. Jadi kita coba menjelaskannya bahwa mungkin terpancing dengan adanya lapangan kerja menjadi orang tertarik untuk bekerja gitu ya di sektor urban. Ini satu hal yang mungkin kita perlu bisa kita diskusikan, tapi secara data nasional kembali itu seperti kondisinya memang seperti itu. Terkait stunting juga sama, Bu. Apa kita lihat kalau data nasional tadi, data dari Kementerian Kesehatan yang saya tampilkan memang relatif Sulawesi Selatan ya sedikit lebih buruk daripada rata nasional kalau tidak salah ya, dengan banyak kabupaten kota yang memang masih lebih buruk. Bahkan tadi Makassar pun masih di atas 15%, walaupun nggak sampai target 20% itu, Bu. Nah, tapi memang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, saya nggak tahu data 2021 mungkin lebih buruk, tapi yang kita gunakan kan proksi kelahiran dibantu oleh tenaga profesional, di mana Sulawesi Selatan kondisinya relatif bagus dibanding rata nasional. Tentunya kalau dari kesehatan bisa ngelihat ada satu persoalan lain, tapi setuju bahwa stunting juga dipengaruhi oleh kualitas layanan KIA tersebut. Jadi tentunya ini satu hal yang kita bisa sama-sama lihat, dan lebih penting lagi adalah kita juga berharap bahwa apa yang menjadi sektor prioritas di provinsi ini kita harapkan juga bisa kita tindak lanjuti melalui kolaborasi antara provinsi dan kabupaten kota, entah dalam hal fiskal, dalam hal memberikan anggaran yang lebih besar kepada daerah-daerah prioritas gitu ya. Ada formula tadi yang seperti diusulkan Bapak Sekda baru, di bantuan keuangan ada DAK, semacam DAK yang diberikan oleh provinsi, atau baik melalui kerjasama program. Dan saya nggak tahu apakah masih dilaksanakan sekarang, tapi Sulawesi Selatan sangat
ya kita highlight dalam laporan kita dalam hal pembiayaan JKN antara provinsi dan kabupaten kota. Ini kan satu inovasi yang cukup bagus dan kita jual juga daerah lain ya.